Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas memori, sensasi, dan persepsi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Jessica Margareta Borumeliala, dan yang kedua, Santi Florida Situngkir, dan yang ketiga, Dinul Akbar Pinem, dan yang keempat, Ruth Malem Boro Ginting, yang diampuh oleh dosen Ishak Matondang, SPSI, MPSI. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas definisi. Yang pertama yaitu definisi memori. Memori atau sering disebut ingatan adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Selanjutnya definisi sensasi. Sensasi merupakan penerimaan stimulus atau rangsangan melalui indera, dan sensasi lebih cenderung hubungannya dengan perasaan. Dan yang ketiga, definisi persepsi. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada, dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensori. Memori sensori adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Yang kedua, ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek atau sering disebut dengan short term memory atau working memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut dibutuhkan. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang atau long term memory adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas sifat-sifat ingatan. Yang pertama, ingatan yang cepat dan mudah. Ingatan yang cepat dan mudah ini artinya seseorang dapat dengan mudah dalam menerima kesan-kesan. Misalnya, ada orang yang dengan cepat dapat mengingat baik-baik suatu lagu, dan ada pula yang lambat. Yang kedua, ingatan yang luas. Ingatan yang luas ini artinya sekaligus seseorang dapat menerima banyak kesan dan dalam daerah yang luas. Yang ketiga, ingatan yang teguh. Ingatan yang teguh ini artinya kesan yang diterimanya itu tetap tidak berubah, tetap sebagaimana pada waktu menerimanya atau tidak mudah lupa. Yang keempat, ingatan yang setia. Ingatan yang setia ini artinya kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. Yang kelima, ingatan mengabdi. Ingatan mengabdi ini berarti bahwa kesan yang pernah diacamkan dapat dengan mudah direproduksikan secara lancar. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis sensasi. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Penglihatan merupakan alat indera yang melalui mata sebagai penerima rangsangannya. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Pendengaran merupakan alat indera yang melalui telinga sebagai alat bantunya. Telinga merupakan indera pendengar dan alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Telinga berfungsi untuk mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, indera peraba atau kulit. Peraba, indera ini melalui kulit sebagai penerimanya. Kulit yang paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Di kulit, rangsangannya perabanya adalah tekanan, suhu, sakit atau nyeri, dan gerakan. Kulit merupakan sensasi terhadap suatu lingkungan. Yang keempat, indera penciuman atau hidung. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau.
Yang kelima, indera pengecap atau lidah. Perasa yaitu penginderaan melalui lidah. Lidah merupakan reseptor yang banyak memiliki struktur lunas pengecap. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berhubungan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Lidah kita dapat merasakan berbagai macam rasa, diantaranya yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis persepsi. Yang pertama, perception visual atau persepsi visual. Suatu proses melihat di mana pengalaman-pengalaman individu dihubungkan dengan benda yang sedang dilihat. Yang kedua, depth perception atau persepsi kedalaman. Depth perception adalah kemampuan mempersepsi objek secara 3 dimensi, sedangkan gambar yang ada di retina kita berbentuk 2 dimensi. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, kondisi fisik. Yang ketiga, faktor emosi. Dan yang keempat, minat dan motivasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama, teori sensasi. Yang kedua, sensasi normal. Dan yang ketiga, sensasi murni. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ketersediaan informasi sebelumnya. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Dan yang keempat, faktor ekspektasi. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan dapat kami simpulkan, memori merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan, menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami. Jenis-jenis ingatan yaitu memori sensori, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ingatan adalah faktor usia, kondisi fisik, faktor emosi, dan terakhir minat dan motivasi. Sensasi merupakan tahap awal dalam menerima informasi. Sensasi meliputi 5 macam alat penginderaan, yaitu sensasi penglihatan, sensasi pendengaran, sensasi penciuman, sensasi pengacapan, sensasi perabaan. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Adapun jenis-jenis dalam persepsi antara lain perception visual dan deep perception.